khususnya anak-anak usia dini ini harus dilakukan secara hangat dan juga responsif, atau dapat kita sebut sebagai interaction, serve and turn interaction, yakni di mana komunikasi dan juga interaksi ini dilakukan secara dua arah. Makanya kenapa sih, apa sih Miss bedanya interaksi yang sifatnya two-way communication atau one-way communication? Ketika kita melakukan two-way communication atau two-way interaction yang sifatnya serve and turn interaction, kita ini memiliki feedback. Orang tua memiliki kesempatan untuk berkomunikasi, berbicara, anak pun begitu pula juga dengan anak. Anak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi, sehingga terdapat emotional connectedness, responsiveness, attention, dan juga engagement di antara komunikasi dan juga interaksi yang terjadi pada saat kita melakukan interaksi dengan anak-anak. Namun memang seperti yang kita ketahui ya Bunda, life gets busy. Sekarang siapa sih yang merasa sekarang semuanya mungkin merasa sangat sibuk ya, sehingga seringkali pun kita harus melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Zoom meeting di rumah WFH, tapi sambil masak bekal makan siang untuk anak-anak. Zoom meeting di rumah WFH, tapi sambil mencuci baju ataupun sambil menemani anak menonton TV atau menemani anak mengerjakan homework-nya atau tugasnya di rumah. Sehingga pada saat kita melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, kita ini multitasking. Sehingga seringkali kita memberikan respons secara otomatis, di mana penelitian menunjukkan bahwa ketika kita ini melakukan hal yang secara otomatis, memang karena our history of life experiences frequently condition us to react automatically. Sebenarnya memang kenapa sih kita ini terdesain atau didesain atau dibantu otak kita ini memang secara sengaja, secara tanda kutip sengaja membuat kita merespon otomatis terhadap hal-hal yang kita lakukan sehari-hari ini agar memudahkan kita nih Bunda dan Ayah dalam melakukan kegiatan-kegiatan biar lebih mudah gitu. Ya udahlah, yaudah deh kita otomatis saja gitu. Sebenarnya ayah dan bunda tidak ada yang salah dalam memberikan respon otomatis. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena pada saat kita memberikan respon secara otomatis, kita cenderung menerima dan merespon sesuatu tanpa berpikir. Contohnya mungkin adalah pada saat kita sedang sibuk nih, lagi ada Zoom meeting di rumah karena sedang WFH, ternyata at the same time, di saat yang bersamaan, anak-anak kita pun juga sedang lagi throwing tantrum. Jadinya agar tidak mengganggu Zoom meeting yang sedang lakukan, kita secara tidak sadar, biar anak-anak yang nggak rewel, ya udah deh dikasih aja gadget, dikasih iPad, dikasih tablet, dikasih handphone, dikasih game konsol. Lalu juga ketika kita memberikan respons secara otomatis, kita cenderung menerima informasi tanpa memberikan perhatian. Ternyata contohnya adalah mungkin kita sering langsung forward broadcast message yang kita dapatkan ke grup-grup padahal belum kita lihat kontennya. Padahal kontennya ternyata konten prank atau konten scam, atau biasanya kita juga mungkin sering kali like post atau repost postingan-postingan padahal ternyata kontennya ini tidak sesuai gitu. Kontennya ini pun juga tidak sesuai dalam konteksnya seperti itu. Jadi itulah downside-nya atau dampak negatif dari memberikan respons secara otomatis. Namun juga kita semua pun juga paham ayah dan bunda, kenapa sih kita sebagai orang tua terkadang memberikan respon yang otomatis? Karena parenting can be demanding. Children often challenge our authority by pushing boundaries and acting out by throwing tantrum. Kita lagi mau kerja, tiba-tiba anak nggak mau minta nggak mau ditinggal. Maunya muter-muter dulu pakai motor, baru ayah boleh kerja. Atau maunya mama peluk-peluk dulu, baru mama boleh berangkat kerja. Jadi kita merasa stres dan juga burnout. Jadi so stress, fatigue, and burnout are common. And that could happen, parents. Sebenarnya ayah dan bunda itu sangat amat dapat terjadi karena common. So don't forget to take it easy. Don't forget to relax. Lalu juga memang pada saat kita merasa lelah, kita ini rely on our automatic response. Kita ini secara sadar ataupun tidak sadar rely dengan automatic response, mulai dari perkataan ataupun juga tindakan, sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi pengasuhan dan juga interaksi yang terjadi antara kita sebagai orang dewasa ataupun orang tua dengan anak-anak kita. Oleh karena itu, untuk menghindari kita terlalu rely dengan automatic response, kita harus bisa mindful, atau yang dalam konteks ini adalah kita akan berfokus pada mindful parenting atau pengasuhan yang mindful. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya punya 2 pertanyaan Ayah dan Bunda. Ayah dan Bunda boleh silahkan unmute atau juga boleh memberikan responsnya melalui kolom chat. Jadi pertanyaan pertama adalah,
Apa sih momen yang paling berkesan bagi ayah dan bunda sebagai orang tua? Ayah dan bunda boleh raise hand untuk memberikan respon atau juga boleh tulis di kolom chat nih ayah dan bunda. Kira-kira apa ya? Apakah ada momen yang berkesan untuk ayah dan bunda sebagai orang tua? Boleh ayah dan bunda memberikan responsnya. Misalkan, oh Miss, pernah Miss pada saat anak saya ini mau dibujuk untuk hitan atau sunat, atau misalkan pada saat anak saya berhasil juara satu lomba berenang gitu. Mungkin ayah dan bunda ingin memberikan responsnya atau memberikan raise hands. Boleh ayah dan bunda. Oke, sambil menunggu responsnya, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Apa yang paling ayah bunda banggakan dari diri ayah dan bunda sebagai orang tua? Oke, ini ada salah satu parent, salah satu bunda ada yang komen saat anak saya berani tampil bermain piano. Mungkin bunda-bunda atau ayah yang lain ada yang mau membagi pengalamannya. Apa sih yang paling ayah dan bunda banggakan saat pertama kali menjadi orang tua dari salah satu parents juga. Yang lain mungkin bunda dan ayah mau berbagi. Karena oke, jadi memang kenapa sih ayah dan bunda saya bertanya, oke ada juga saat anak tiba-tiba peluk, aduh terharu. Lalu juga saat anak saya mau ikut sholat Jumat bersama saya tanpa saya suruh. Saat anak saya bisa membaca bacaan sholat dengan benar dan saat pertama kali bisa memanggil mama papa. Jadi memang itu merupakan hal yang membanggakan ya ayah dan bunda bagi ayah dan bunda. Jadi memang kenapa sih saya bertanya terkait dengan momen-momen ayah dan bunda dan anak dan juga apa sih yang paling ayah dan bunda banggakan dari diri ayah dan bunda? Oke, ada satu lagi bunda yang berbicara saat anak saya berani tampil depan umum. Saat sekolah, anak saya wajib minta peluk dulu sebelum masuk kelas. Terharu. So touching. Jadi memang sebenarnya ayah dan bunda, kenapa saya menanyakan hal ini? Karena ketika ayah dan bunda sudah bisa mengidentifikasi apa sih the good aspect atau aspek baik yang ada di dalam diri ayah dan bunda, itu artinya ayah dan bunda sudah one step ahead dalam pengaplikasian mindful parenting. Masa sih Miss? Yes, that's right. Jadi untuk tanpa menunggu lebih lama lagi, kita lanjut. Oke. Okay. Oh, ada lagi responsnya saat anak saya bilang aku sayang banget sama mama dan juga saat pertama kali melihat anak saya bisa melangkahkan kakinya menuju saya sambil tertawa. Hmm. Oke, kita coba lanjut ya ayah dan bunda. Jadi memang mindful parenting ini core atau akarnya ini dari konteks ini dari mindful, ya ini pemberian atensi secara sadar dari satu momen ke momen yang lain serta benar-benar hadir dan tidak memberikan penilaian. Dan dalam konteks ini, karena kita ini berbicara tentang parenting atau pengasuhan, mindful parenting adalah kemampuan untuk hadir, untuk sadar, bijak, dan juga tidak menilai dalam melakukan pengasuhan anak. Di mana memang mindful parenting ini membuat kita lebih fleksibel sebenarnya in some way dalam memberikan pengasuhan dan juga berinteraksi dengan anak-anak usia dini. Oke, sebenarnya pada saat kita mengaplikasikan mindful parenting ini mendorong kita untuk apa ya? Mendorong kita untuk terjadinya compassion atau welas asih dan juga penerimaan. Kepada siapa, Miss? Kepada diri kita sendiri dan juga anak-anak. Jadi ketika kita mengaplikasikan mindful parenting, kita tidak hanya mengasihi dan menyayangi anak-anak, tapi kita juga mengasihi dan juga menyayangi diri kita sendiri. Tidak hanya menerima kondisi anak, tapi ketika kita mindful parenting, kita pun juga menerima kondisi yang kita miliki. Itulah hebatnya ayah dan bunda ketika kita mengaplikasikan mindful parenting. Dan ketika kita being mindful, we are being aware of our own strength, capabilities, weakness, insecurities, limits, and also triggers. Jadi pada saat kita menjadi orang tua atau orang dewasa yang mindful di sekitar anak, kita ini memahami kekuatan kita, kemampuan kita apa, kelemahan kita apa, keterbatasan kita apa, dan juga apa sih yang men-trigger diri kita. Jadi kita ini pada saat being mindful tidak hanya menyadari, tidak hanya bisa mengidentifikasi, tapi kita juga bisa menerima. We are also accepting it.
Itu pun tadi kekuatan kita, kelemahan kita, dan juga keterbatasan kita miliki. Lalu berikut ini ada beberapa dari banyaknya benefits atau keuntungan mindful parenting. Yang pertama adalah kemampuan bahasa. Jadi memang pada saat kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua mengaplikasikan mindful parenting, itu pun juga berbagai penelitian menunjukkan bahwa mindful parenting dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. Karena tadi pada saat kita melakukan mindful parenting, kita interaksinya bukan hanya one way communication dan tidak ada forcing communication, tapi sifatnya two way communication atau serve and turn interaction. Dua-duanya, two parties ini dua-duanya sama-sama berkomunikasi, sama-sama mengekspresikan dirinya. Sehingga anak-anak pun terbiasa untuk membahasakan dirinya, membahasakan ekspresi yang dia miliki. Lalu juga tentu saja when we are being mindful, ketika kita menjadi orang tua yang mindful, yang sadar dengan apa yang terjadi saat ini, itu pun juga akan meningkatkan kemampuan sosial emosional anak dan juga pasti berelasi dengan regulasi diri anak. Karena kita bisa mengidentifikasi emosi anak dan juga mengekspresikan emosi anak. Lalu juga mindful parenting ini bisa meningkatkan kualitas pengasuhan dan interaksi antara orang tua dan juga anak, serta ternyata bunda dan ayah, mindful parenting ini diketahui dari banyak penelitian dapat meningkatkan aspek psikologis anak dan juga aspek psikologis orang tua, di mana ternyata orang tua yang lebih mindful ini dia itu tidak lebih cemas. Jadi cemasnya ini lebih sedikit dibandingkan orang tua yang memang kurang mindful pada saat berinteraksi dengan anak. Serta karena anak-anak pun juga melakukan interaksinya ini dua sisi ataupun two-way communication, maka anak-anak pun juga dapat meregulasi dirinya, sehingga aspek psikologisnya pun juga akan improve in positive way. Jadi lebih berdampak positif kepada anak. Lalu juga pada saat kita mengaplikasikan mindful parenting, kita ini bisa benar-benar enjoy the moment dengan anak, bisa benar-benar sadar dan juga hadir dalam momen yang memang kita lakukan ataupun kita sedang kita laksanakan dengan anak. Serta pastinya kita bisa melakukan dan juga mengaplikasikan pilihan yang bijaksana. Oke, next. Lalu Miss, tadi kami sudah berbicara terkait dengan benefits dan juga pengertian terkait mindful parenting. Lalu gimana sih Miss caranya dan how to be more mindful in parenting? Gimana caranya kita lebih mindful dalam parenting? Mungkin sebelum kita berbicara tentang strategi, saya akan menjelaskan juga sedikit core ataupun akar dari mindful parenting. Yang pertama adalah listening with full attention, atau memang benar-benar tidak hanya mendengar, tapi kita juga benar-benar menyimak dengan atensi penuh pada saat kita berinteraksi dan juga mengasuh dengan anak-anak. Jadi kita memang benar-benar ada kesadaran penuh dan juga lebih sensitif terhadap komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal. Hal ini dikarenakan memang anak-anak khususnya anak-anak usia dini ya ayah bunda, usia 0 sampai 8 tahun, mereka ini masih belajar untuk memverbalkan atau mengekspresikan lewat bahasa, lewat tulisan, lewat ucapan, apa sih yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. That's why oleh karena itu, kita pada saat berinteraksi dengan anak harus sensitif terhadap komunikasi-komunikasi anak. Kita harus aware, harus paham dengan cue atau tanda-tanda atau signs dari verbal signs ataupun non-verbal signs. Kok tiba-tiba adik diem aja ya? Kok cemberut aja ya? Kenapa ya? Itu adalah salah satu contoh di mana kita being sensitive atau memang sensitif terhadap komunikasi anak, khususnya di komunikasi non-verbal. Selanjutnya ada non-judgmental acceptance of self and child, di mana kita menerima anak dan juga tidak menilai anak, dan juga penerimaan anak pun juga bukan hanya anak, tapi juga kita menerima diri kita sendiri. Di mana kita memahami bahwa apa yang terjadi sekarang. Apa yang sudah terjadi masa lalu, ya udah terjadi masa lalu. Let the past be the past. Dan kita juga sadar bahwa tantangan ataupun kekeliruan atau pernah ada miss something pada saat kita mengasuh anak, pada saat kita berinteraksi dengan anak, bahwa itu merupakan proses yang akan membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Jadi kita memahami bahwa tantangan dan kekeliruan yang terjadi merupakan healthy part of our life. Dan kita pun juga bisa menerima kondisi anak dan juga bisa menerima kondisi diri kita sendiri.
Lalu yang ketiga ada emotional awareness of self and child, di mana kita aware atau sadar dan kita bisa mengidentifikasi emosi. Emosinya siapa nih, Miss? Emosi diri kita dan juga emosi anak kita. Jadi kita bisa mengidentifikasi, bisa mengekspresikan emosi diri dan juga hanya tadi ya ayah dan bunda karena memang anak-anak masih belajar untuk mengekspresikan emosinya dengan tepat. Berkaitan dengan emosi, pastinya kita juga bisa melakukan self-regulation in parenting. Berhenti sebelum merespon sesuatu. Ini juga sebenarnya hal yang sering saya bicarakan, sering saya ajarkan juga ke anak-anak pada saat belajar guidance and counseling. Biasanya saya bilang, pause, stop dulu, think, before you act something, before you act and before you say something. Jadi kita biasakan stop dulu, berhenti dulu, take a deep breath, lalu juga kita berpikir dulu sebelum kita bertindak, sebelum kita berbicara. Apakah yang saya bicarakan akan melukai diri saya sendiri? Apakah yang saya akan bicarakan akan melukai orang lain? Apakah tindakan saya akan melukai diri saya, dan apakah tindakan saya akan melukai orang lain? Selanjutnya yang terakhir ada compassion for self and child. Tadi nggak kasih dan sayang, memberikan kasih dan sayang kepada diri kita sendiri dan juga kepada anak-anak. Jadi kita memahami kondisi diri dan anak and take less harsh and more forgiving view of our own parenting efforts. Jadi hindari menyalahkan diri sendiri karena seringkali saya melihat pada saat saya diskusi dengan rekan sejawat ataupun diskusi dengan dosen-dosen sebelumnya, kadang seringkali ini ternyata masih banyak orang tua yang sering menghakimi dirinya sendiri, masih susah move on dengan hal-hal yang mungkin masih keliru pada saat berinteraksi ataupun mengasihi anak di masa sebelumnya. Karena memang menurut penelitian pun juga melihat bahwa because parents often are their own harshest critics, kritikus yang paling kejam untuk dirinya sendiri. Padahal when we want to be more mindful, ketika kita mau lebih mindful pada saat berinteraksi dan juga mengasuh anak, kita ini harus legowo, harus menerima dengan apa yang terjadi dalam diri kita dan juga apa yang terjadi pada anak. Next ada strategi. Yang pertama ini ada memberikan kesadaran penuh dan juga hindari komunikasi yang memaksa. Jadi pada saat kita mengasuh anak, mengasihi anak, berinteraksi dengan anak-anak, biasakan untuk memberikan atensi yang penuh, full attention. Kalau sedang megang HP, mungkin HP-nya bisa ditaruh dulu Bunda dan Ayah. Mungkin misalkan pada saat Zoom meeting, mungkin boleh pada saat lagi bekerja, mungkin pekerjaannya boleh dibagi dulu, diatur waktunya. Jadi anak-anak pun juga diberikan atensi yang penuh pada saat kita berinteraksi dengan anak. Dan hindari komunikasi yang memaksa atau forcing communication. Maksudnya forcing communication apa sih, Miss? Mungkin secara sadar ataupun kita sadar pada saat ada nih misalkan Assalamualaikum Bun, good afternoon Bunda, mohon maaf tadi adik ada jatuh atau misalkan adik lupa mengerjakan tugasnya. Lalu pada saat sampai di rumah, kita langsung forcing nih, kamu kenapa lupa untuk mengerjakan tugasnya? Gimana sih lupa lagi, lupa lagi? Nah, itu adalah salah satu contoh dari forcing communication. Lalu karena kita tidak mindful, kita langsung memberikan konsekuensi. Mungkin konsekuensi yang tanpa kita sadari bisa menyakiti anak. Gitu. Lalu juga ketika kita mau menjadi orang tua yang mindful, kita harus fokus pada keunikan dan karakteristik diri dan juga anak-anak. Makanya tadi mungkin di awal Bunda dan Ayah ingat, saya meminta Ayah dan Bunda untuk mengingat-ingat kembali apa sih aspek baik yang telah Ayah dan Bunda lakukan selama menjadi orang tua. Karena tadi pada saat Bunda dan Ayah mau menjadi orang tua yang mindful, Bunda dan Ayah harus lebih fokus pada aspek baik dari diri dan ayah dan bunda dibandingkan dengan aspek-aspek yang mungkin masih perlu bisa diimprove lagi. Lalu juga menyadari dan mengenali trigger emosi, apa sih membuat saya nyaman, apa sih yang membuat saya kurang nyaman. Lalu pada saat mau meledak, mungkin perasaan mau meledak, berlatih teknik pernapasan. Stop, be calm, and be present. Ini pun juga yang sering saya sampaikan juga ke anak-anak kalau lagi belajar guidance and counseling, khususnya di topik emotion. Kalau kamu rasanya mau meledak, don't forget to take a deep breath. Just a simple inhale, tarik nafas, keluarkan lagi. Tarik nafas, keluarkan lagi. Because pada saat kita melakukan teknik pernapasan yang tepat, itu pun kita juga akan lebih rileks lagi. Lalu yang terakhir ini ada jangan lupa untuk mengidentifikasi aspek baik dari diri dan juga hindari menilai dan mengkritik diri berlebihan.
Hal ini pun juga termasuk dengan Bunda dan Ayah mungkin bisa mengurangi nih social evaluative traits-nya. Jangan mungkin kalau misalkan ada konten-konten parenting, boleh banget Bunda dan Ayah ditangkap, tapi jangan sampai membanding-bandingkan diri dengan orang tua yang lain sampai akhirnya berdampak negatif, jadinya anxious, jadi cemas, jadi merasa kurang pede dengan diri sendiri, seperti itu Ayah Bunda. Mungkin itu sekian dari saya terkait pemaparan materi terkait dengan mindful parenting. Oke, saya kembalikan kepada Miss Cika selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih Miss Yaya. Sangat bermanfaat sekali ya Bunda apa yang sudah dipaparkan oleh Miss Yaya ini terkait dengan mindful parenting. Jadi tadi ada strategi-strategi nih bagaimana cara kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan pengasuhan yang dengan kesadaran penuh seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini saya buka untuk sesi berdiskusi dengan tanya jawab Ayah dan Bunda. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, school counselor kita, Miss Fatia atau Miss Yaya, silakan bisa langsung unmute ataupun mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Silakan bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya, kita buka sesi diskusi. Untuk yang pertama mungkin kami buka 3 penanya ya. Kita buka 3 penanya untuk dijawab langsung oleh Miss Yaya. Bisa di-unmute langsung ataupun bisa ayah bunda tuliskan di kolom chat. Oke, silakan ayah dan bunda. Bisa raise hand juga. Oke, dari Ayah Rania. Silakan Ayah Rania, bisa langsung saja. Oke, selamat siang, Miss saya. Ini suara kedengeran? Suara kedengeran? Sudah aman Ayah, silakan. Jadi tadi ada ini ya, ada quote kalau nggak salah tadi istilahnya parenting is can be demanding gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, Miss ya. Yang pertama itu terkait praktik dari mindful parenting ini ya. Kalau tadi saya lihat itu parenting can be demanding, itu bagaimana sih cara kita istilahnya menjaga kesadaran ya, kesadaran diri saat berinteraksi dengan anak, terutama saat mungkin kita lagi stres gitu ya. Karena pasti ada waktu lah di mana kita sudah sabar-sabar sama anak, sudah paling sabar sama anak, tapi ada suatu saat mungkin kita lagi stres atau lagi beban kerja tinggi atau apa, itu mungkin keluar kata-kata nada tinggi atau bagaimana. Nah, itu bagaimana sih cara kita menjaga istilahnya emosi atau kesadaran diri kita. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ini apa sih indikator keberhasilan dari kita melakukan praktik mindful parenting ini? Bagaimana orang tua itu tahu jika mindful parenting ini memberikan dampak yang positif bagi anak. Gitu. Mungkin itu saja, Miss, untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ayah Rania. Mungkin langsung dijawab atau mau menunggu pertanyaan lain, Miss Yaya? Boleh mungkin langsung dijawab saja ya, Miss Langsung Cika dijawab ya. saja sambil menunggu pertanyaan yang lain ya. Baik, silakan langsung dijawab, Miss Yaya. Oke, jadi terima kasih sebelumnya Ayah Rania atas pertanyaannya. Memang pertanyaan yang menarik ya. Kadang kita ini tuh seringkali berpacu dengan stres yang kita miliki ya, Ayah juga ya. Memang mungkin tadi pekerjaan, ada tuntutan pekerjaan dari luar, lalu juga mungkin tuntutan keluarga juga mungkin, ataupun ada tuntutan ada komunikasi ataupun ada interaksi dengan anak pun juga bisa demanding bagi kita. Jadi memang hal yang untuk tadi Ayah lebih ke menghindari stresnya ya. Kalau yang dari pengalaman saya ataupun dari yang saya tahu, Ayah, jadi kita bisa sebelum kita mindful parenting, kita juga harus bisa mengaplikasikan mindful untuk diri kita sendiri dulu, Ayah. Kita harus bisa sadar dulu apa sih yang harus kita lakukan saat ini, apa yang akan saya lakukan beberapa hari ke depan, apa yang akan saya lakukan saat ini, seperti itu. Jadi harus tahu dulu. Jadi kan mungkin seringkali bangun tidur langsung kita langsung kepikiran the next 5 things to do.
bangun tidur harus langsung sholat subuh, harus langsung mandi, beres-beres, harus langsung nyiapin bekal anak, harus langsung anterin anak, dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya yang membuat kita jadi overwhelmed sendiri, ayah, mungkin terkadang. Merasa stres karena kita terlalu terburu-buru, dipacu oleh waktu. Jadi untuk being mindful, jadi being mindful itu sebenarnya memang jadi slow living, ayah. Kita pelan-pelan melaksanakan satu persatu hal yang perlu kita selesaikan. Oke, bangun tidur, saya harus sholat subuh dulu. Oke, bangun tidur saya harus langsung mandi. Setelah mandi saya harus langsung menyiapkan bekal anak. Jadi gitu. Jadi satu-satu dulu saja, ayah, biar tidak terlalu overwhelmed atau terburu-buru. Karena memang sebagian besar dari artikel yang saya baca, terkadang orang tua ini tidak mindful karena memang tadi harus langsung berpikir, oke, hari ini harus ngapain, besok harus ngapain, lusa harus ngapain. Jadi sebenarnya pada saat kita being mindful harus pelan-pelan. Oke, sekarang saya siap-siap dulu. Saya minum kopi dulu sebentar. Mungkin saya menyiapkan PPT dulu untuk meeting dengan klien nanti, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu, ayah. Ini memang pelan-pelan. Atau kalau yang saya lihat juga dari beberapa video ataupun studi kasus, ada beberapa orang tua juga yang sering mengajak anaknya berbicara. Salah satunya mungkin kalau ayah dan bunda juga tahu, ada artis Marshanda, itu juga dia menerapkan aplikasi namanya Quiet Time dengan anaknya. Jadi pada saat dia setelah merasa setelah mengidentifikasi dirinya, kayaknya saya butuh waktu diam dulu deh sekitar 5 menit. Marshanda sebagai orang tua bisa menyatakan kepada anaknya, sorry ya, gimana kalau kita challenge nih, kita 5 menit, kita tenang dulu, we have our own time, kita sama-sama tenang, mama mau tenang dulu, ayah mau tenang dulu, kamu pun juga bisa tenang dulu. Jadi sama-sama bisa tenang. Karena memang sebenarnya ayah dan bunda, kita suka lupa. Kita suka lupa kalau anak-anak kita ini juga bisa kita ajak berpikir dan juga kita ajak berkomunikasi, berdiskusi. Jadi kadang kita mikirnya, anak kan nggak ngerti dengan quiet time. Ya udahlah, kita nggak usah ngomong kayak gitu. Jadi kita bisa ngomong, oke kak, oke dik, kayaknya ayah butuh quiet time dulu deh, 5 menit. Adik boleh misalkan main Lego dulu sebentar 5 menit, nanti baru kita bermain lagi sama-sama. Seperti itu ayah dan bunda. Seperti itu ayah. Mungkin pertanyaan yang pertama apakah menjawab ayah? Eh, menjawab, Miss, menjawab. Ya, Oke, oke. terima kasih ayah. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya ayah ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada indikatornya ketika kita memang berhasil menerapkan mindful parenting kepada anak kita? Jadi memang sebenarnya untuk indikatornya ini mungkin ini juga berbeda-beda ya ayah ya, karena kan interaksi yang dilakukan oleh setiap orang tua ini kan berbeda-beda gitu. Jadi memang sebenarnya lebih ke kalau diri kita sendiri ayah. Oh, ternyata sekarang saya jadi tahu loh, ternyata adik sekarang itu sudah bisa membaca 2 suku kata. Ternyata adik itu lagi suka sama hal ini. Ketika kita menyadari bahkan progres sekecil apapun dari anak kita, itu artinya kita juga sudah being mindful. Seperti itu ayah. Atau kita sudah menyadari, ternyata saya sedang merasa senang pada saat berinteraksi dengan anak, dan saya mengetahui kalau ternyata anak saya ini suka ketika saya berinteraksi atau melakukan diskusi, melakukan cerita-cerita tentang topiknya itu Hot Wheels misalkan, atau topiknya itu jellyfish, topiknya tentang shark gitu. Itu artinya kita being mindful. Jadi sebenarnya untuk indikator khususnya itu tidak ada ayah, mungkin ada tapi harus tes psikologis dulu. Jadi memang lebih ke ini aja sih ayah, lebih ke perasaan diri kita saja. Bagaimana sih kita, ternyata anak saya tuh lagi suka ini loh. Ternyata saya tuh lagi sama anak lagi sukanya ini gardening gitu. Seperti itu ayah untuk indikatornya. Mungkin Miss Cika ada tambahan? Oke, baik. Sudah cukup. Mungkin tadi itu ya Ayah, ketika kita manusiawi sebagai orang tua mungkin merasa stres, merasa burn out gitu ya menghadapi pekerjaan. Kemudian mungkin ada anak yang ketika di rumah ya usia-usia di usia dini ini rasa excitednya luar biasa ya Ayah. Mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan, namun terkadang kita belum fokus nih untuk merespon anak. Ada kalanya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Miss Yaya, kita pause dulu nih sebentar. Mungkin atau bisa mengaplikasikan tadi quiet time. Jadi sebetulnya anak-anak di sekolah pun kami terapkan, kita ajak diskusi seperti itu anak-anak. Jadi ketika kita mungkin belum siap untuk merespon, kita berikan waktu satu sama lain dulu nih. Oke, kita quiet time dulu, kita butuh waktu. Nanti ketika sudah siap satu sama lain, bisa merespon seperti itu mungkin akan lebih nyaman begitu ya Miss Yaya.
Seperti itu. Kemudian terkait indikatornya bagaimana sih Miss ketika kita dikatakan sudah melakukan nih mindful parenting kita seperti itu. Nah, indikatornya mungkin kita sendiri yang bisa merasakan ketika kita sudah mengenal betul nih anak kita ini seperti apa, tumbuh kembang dengan baik, happy, seperti itu mungkin sudah salah satu indikator bahwa kita sudah mengimplementasikan yang namanya mindful parenting. Seperti itu sih ya, ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Rania. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan di kolom Terima chat. kasih Ayah Rania. Oke, terima Terima kasih kasih, Ayah Bu Rania. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ayah Bisma ya. Ini selamat siang nih, izin bertanya, bagaimana nih Miss Yaya strategi yang baik untuk bisa menerapkan mindful parenting untuk orang tua yang tidak bisa selalu ada di rumah. Jadi mungkin orang tua yang kebetulan dinasnya jauh ya di luar kota misalkan sehingga tidak bisa berinteraksi langsung dengan anak. Coba bagaimana ya? Silakan boleh dijawab langsung, Miss Yaya. Oke, terima kasih Ayah. Sebelumnya memang ini pun juga kadang banyak sekali concern dari beberapa parents. Ini saya mau lebih dekat dengan anak saya, tapi saya sekarang harus LDR nih sama anak saya karena saya dapat dinasnya di luar kota atau bahkan di luar negeri. Sebenarnya being mindful itu tidak hanya terikat pada fisik saja ayah dan bunda, tapi when we are being mindful, kita pun juga terikat dengan secara emosionalnya. Contohnya mungkin ayah ini, misalkan ayah dan bunda ketika dinas luar negeri atau ketika sedang dinas di luar kota, bisa menyisihkan waktu sekitar 5 atau 10 menit per harinya untuk video call ayah dan bunda dengan anak-anak, sekedar bertanya, kakak udah makan belum? Adik sudah makan belum? Bertukar sapa. Adik hari ini belajar apa? Kakak hari ini belajar apa? Hari ini cerita dong ke ayah, cerita ke mama, apa sih yang seru, apa sih yang adik lagi suka, gitu. Atau misalkan boleh sekedar bertanya hal-hal gorengan kayaknya enak ya gitu. Hal-hal yang kadang kita anggap remeh tapi sebenarnya itu pun juga bisa membantu kita mendekatkan koneksi dengan anak kita secara emosional walaupun kita tidak berada dekat berada dekat dengan anak secara fisik seperti itu ayah dan bunda. Atau mungkin ada beberapa juga ayah dan bunda yang memang karena tuntutan pekerjaan sehingga harus kerjanya itu atau berangkat kerjanya ini subuh pada saat anak belum bangun ataupun juga pulangnya pun juga terlalu malam. Nah, ini kita bisa ayah dan bunda sebenarnya pun juga pada saat anak tidur, kita bisa sambil dipeluk anaknya atau dielus pundaknya, dielus juga kepalanya, rambutnya, dan juga kita bisa saying something ke anak. Mama sayang banget deh sama adik. Mama sayang banget deh sama kakak, ayah sayang banget deh sama kalian. Itu jadi memang hal-hal seperti itu yang walaupun terlihatnya kita ini terbatas secara fisik, namun sebenarnya kita masih bisa terhubung secara emosi dengan anak-anak kita. Seperti itu ayah dan bunda. Ini memang selain dengan emosi, selain dengan fisik tadi ya. Jadi mindful ini tidak hanya terikat dengan fisik, tapi juga ada juga kedekatan emosi. Seperti itu ayah, semoga membantu. Miss Cika, mungkin ada tambahan? Oke, baik. Terima kasih Miss Yaya untuk jawabannya. Mungkin sedikit tambahan ya tadi untuk Ayah Bisma ya. Jadi mungkin sekarang seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih ya Ayah ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu ketika orang tua ada yang bekerja ataupun dinas di luar kota, ini sulit untuk memberikan perhatian terhadap anak-anaknya yang jauh seperti itu ya. Namun beda halnya dengan sekarang, teknologi semakin canggih, walaupun tadi fisiknya tidak hadir, kata Miss Yaya ya, itu bukan berarti kita tidak bisa menjalankan mindful parenting. Jadi kita manfaatkan teknologi, mungkin bisa selalu berkabar, update kepada anak-anaknya, mungkin saling sapa, tidak selalu mungkin update tentang sekolahnya bagaimana. Tadi kata Miss Yaya, hal-hal yang mungkin kita anggap sepele seperti itu akan berarti untuk anak-anak. Ketika cuma ditanya mungkin hari ini adik makan apa, adik hari ini di sekolah main sama siapa. Nah itu sangat berarti untuk anak-anak kita. Salah satunya mungkin ini akan eh, menimbulkan koneksi ya, kedekatan kita terhadap anak-anak. Seperti itu, mudah-mudahan bisa Mungkin menjawab Ayah sedikit Bisma. tambahan lagi, Miss Boleh? Cika. Mungkin kalau kita sedang berada di luar kota
kota atau berada di luar negeri karena tadi adanya sudah teknologi semakin canggih, mungkin cuma sekedar VN aja juga nggak apa-apa ya ada Bunda. Adik, selamat pagi. Kakak, selamat pagi. Have a good day. Good luck ya semua tip tesnya hari ini. Jadi hal-hal simple, walaupun misalkan ternyata hari ini tidak bisa video call nih karena waktu kerjanya padat atau karena ada meeting berturut-turut sampai malam. Jadi bisa sekedar VN saja pun juga menyenangkan untuk anak-anak ya dan Bunda bisa membangun juga koneksi emosi tadi yang terjalin. Seperti Ya, itu. tuh. Memberikan semangat juga ya, Miss Yaya, untuk anak-anak menjalani hari mungkin mendapat afirmasi positif dari orang tua di pagi hari. Oke, baik. Terima kasih Ayah Bisma untuk pertanyaannya dan Miss Yaya untuk jawabannya. Ini selanjutnya ada dari Bunda Almahira. Nah, ini selamat siang, Miss. Tadi agak telat ya, tidak apa-apa, Bunda. Mudah-mudahan masih bisa menyimak ya, Bun, untuk materinya yang tadi dipaparkan oleh Miss Yaya. Ini pertanyaannya, kira-kira manfaat utama nih, Miss Yaya, dari mindful parenting ini, terutama untuk perkembangan emosional anak, apa ya, Miss? Oke, bisa langsung dijawab, Miss Yaya. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bunda Almahira. Nggak apa-apa, Bun, agak tambah sedikit. Nggak apa-apa kok, kita masih sama-sama diskusi, jadi masih enak. Jadi apa sih sebenarnya manfaat utama mindful parenting terkait dengan khususnya ini pada aspek sosial emosional? Karena kita kembali lagi, Bunda, mindful itu definisinya atau bisa kita bahasakan adalah kita ini secara sadar, kita ini kemampuan kita untuk secara sadar, secara dengan sepenuhnya hadir, bijak, dan juga tidak menilai dalam pengasuhan anak. Jadi artinya pada saat kita, when we are being mindful, ketika kita menjadi orang tua yang mindful, orang tua yang dewasa, kita benar-benar bisa mengidentifikasi diri kita, apa yang terjadi dalam diri kita dan juga diri anak. Mulai dari kekuatannya, mulai dari kelemahannya mungkin, atau keterbatasannya, ataupun hal-hal yang membuat kita, trigger kita, apa yang nyaman ataupun tidak nyaman. Jadi tidak hanya kita sadar, kita juga bisa mengidentifikasi dan kita pun juga bisa menerima hal tersebut. Jadi sudah pasti ketika kita bisa mindful parenting, sudah pasti ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengekspresikan diri kita. Mungkin yang tadi ya Bunda, Kak maaf ya Kak, kayaknya mungkin Bunda butuh quiet time dulu deh 5 menit. Jadi kita nih sama-sama, karena misalkan Bunda lagi merasa agak lelah nih habis kerja, jadi boleh nggak 5 menit kita ada quiet time dulu. Kakak boleh main Lego, adik boleh main Lego, Bunda bernapas dulu sebentar. Nah itu adalah hal yang secara tidak sadar kita mengajarkan anak untuk mengidentifikasi, oh ternyata saya sedang merasa lelah, dan apa sih yang saya butuhkan? Ekspresinya adalah sekarang yang saya butuhkan adalah saya butuh quiet time, butuh bernapas dulu sebentar, seperti itu. Lalu juga ketika kita mindful, ketika kita itu mengaplikasikan mindful parenting Bunda dan juga ayah, kita ini komunikasinya ini sifatnya two-way communication. Jadi timbal balik bukan hanya satu orang saja. Ketika two-way communication kita bisa sensitif terhadap komunikasi nonverbal anak. Oh, adik ini kok terlihat murung ya? Karena anak-anak pun juga masih belajar dalam dalam mengidentifikasi dan juga mengekspresikan emosinya, kita bisa membantu. Adik, adik kayaknya terlihat lebih murung ya. Adik soalnya senyumnya bibirnya itu agak ke bawah dan juga agak lemes. Apa sih yang adik rasakan? Kayaknya adik merasa sedih ya. Memang apa yang terjadi sama adik? Nah, itulah salah satu manfaat utama dari mindful parenting. Jadi memang kita secara sadar ataupun tidak sadar bisa mengajarkan anak dalam melabel, mengidentifikasi emosinya dan juga nanti seiring dengan perjalanan waktu kita bisa mengajarkan anak bagaimana cara mengekspresikan dirinya dan juga tentu saja bagaimana cara meregulasi dirinya sendiri. Seperti itu Bunda Almahira. Oke, baik. Terima kasih, Miss Yaya. Mungkin sedikit tambahan ya Bun, untuk anak-anak ini memang peniru yang handal seperti itu. Jadi ketika kita mungkin memberikan contoh, ketika kita dari dalam situasi yang memang tidak nyaman, stres seperti itu, butuh quiet time. Nah ini mungkin bisa disampaikan kepada anak. Tadi two way communication ya, disampaikan oh nanti ya Bunda sedang butuh waktu, nanti adik boleh main dulu. Nah, mungkin itu akan dicontoh juga untuk anak, untuk meregulasi emosinya. Ketika dia mungkin merasa capek, aku belum mau nih menjawab Bunda karena aku lagi sebel misalkan. Berarti dia akan mencontoh ketika aku sebel, aku juga butuh waktu dulu nih untuk tenang, seperti itu. Ataupun ketika dalam rasa marah gitu anak-anak. Nah, itu pasti
ketika kita sudah mencontohkan tadi mindful parenting dengan kesadaran penuh, dengan penuh welas asih, anak pun akan melakukan hal yang sama seperti itu. Ini di sekolah juga saya amazing ya Miss Yaya, untuk di TK ini ada juga beberapa anak yang memang sudah paham seperti itu ketika dia merasa tidak suka akan sesuatu, ketika dia merasa marah, dia akan sampaikan, Miss, aku butuh personal space, katanya seperti itu. Ada yang sudah bisa mengungkapkan seperti itu. Artinya mereka sudah paham ketika saya tidak merasa nyaman, ataupun Miss misalkan sudah paham tadi komunikasi itu tidak berupa verbal saja. Kita sudah lihat nih, oh anak ini murung sendirian, ketika ditanya mungkin belum bisa jawab, cemberut, oh berarti mungkin sedang tidak nyaman atau sedang sebel gitu ya, bete kalau bahasa kita ya Bun ya. Nah mungkin ini bisa ditanya kenapa ketika anak belum bisa menjawab, ya Miss aku belum mau jawab sekarang. Oh ya apa-apa, berarti kita paham anak ini butuh waktu mungkin sebentar untuk menenangkan diri dulu. Seperti itu mungkin ya Miss Yaya, tambahannya sedikit. Oke, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya Bunda Almahira. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunda Hervina. Ini selamat siang nih, saya izin bertanya, ini apa nih yang harus dilakukan ketika anak suka tantrum atau marah-marah di rumah ataupun di luar rumah? Gimana nih Miss Yaya, mungkin sebagai orang tua ya, kita menyikapinya ketika anak kita marah-marah atau bahkan tantrum seperti ini. Bagaimana nih Miss Yaya? Oke, terima kasih Bunda Hervina. Sebelumnya pertanyaannya, sebenarnya memang kita harus agak kembali lagi Bunda. Memang sebenarnya tantrum itu terjadinya untuk anak-anak di usia preschool Bunda, di usia 3 sampai 5 tahun ataupun 0 sampai 3 tahun. Jadi memang kenapa sih anak-anak itu tantrum? Karena memang emosi yang mereka rasakan itu sangat besar, tapi di saat yang bersamaan mereka masih bingung, apa sih sebenarnya yang saya rasakan? Apa sebenarnya yang aku ingin sampaikan? Karena kembali lagi Bunda, mereka masih belajar untuk mengidentifikasi dan juga untuk melabel emosinya juga dan juga mengekspresikan dirinya. Jadi biasanya pada saat anak-anak tantrum itu kita bisa tanya dulu Bunda dan Ayah, oke, kakak atau adik mau ditemani dulu atau mau butuh waktu dulu sendiri. Jadi kembali lagi quiet time. Kakak sama adik mau ditemani dulu atau tidak. Kalau memang mau ditemani, kita bisa tanya lagi ayah dan bunda. Ini jika terjadi di rumah ya ayah dan bunda, mau dipeluk atau mau butuh sendirian, kita berdua saja tanpa dipeluk atau bagaimana seperti itu. Jadi memang untuk pada saat anak-anak di rumah bisa kita membiarkan dalam tanda kutip letting them feeling their emotion, biarkan mereka untuk merasakan emosinya dulu. Nanti pada saat setelah mereka reda emosinya, baru kita bisa pelan-pelan menanyakan, kakak tadi merasakan apa? Adik merasakan apa? Apa sih yang bikin adik atau kakak tidak nyaman seperti itu? Namun gimana Miss kalau terjadinya di luar? Nah, kadang kan kita kalau terjadi di luar suka agak canggung ya Bunda ya, anak-anak tantrum, kita juga jadi nggak enak sama pengunjung yang lain. Jadi terkadang kita at the same time atau beberapa kali kita jadi malah rely on our automatic response. Oke deh kakak lagi nangis ya. Udah maunya apa? HP. Boleh deh HP. Balik lagi ke ternyata kita jadi nggak mindful. Jadi pada saat anak-anak tantrum di luar rumah, itu bisa diajak dulu ke ruangan ataupun ke corner yang lebih sepi ayah dan bunda. Ditanya dulu pelan-pelan, kakak boleh tenang dulu seperti itu. Jadi memang untuk luar rumah mungkin bisa diajak anak-anaknya ini untuk ke corner yang lebih sepi untuk mereka release emotionsnya dulu, baru kita pelan-pelan bujuk apa sih yang sebenarnya mereka rasakan, apa sih yang sebenarnya mereka ingin sampaikan. Dan memang pada saat menghadapi anak tantrum ini kita pun juga harus sabar yang banyak-banyak ya Miss Cika ya. Karena kadang kita pun juga sebagai guru itu juga sering terjadi juga di sekolah. Kadang ternyata lagi bad mood seperti itu. Jadi Bunda mungkin let them release their emotion, feeling their emotion, and kita juga sama-sama belajar pada saat mereka sudah tenang, kita mengajarkan mereka untuk sama-sama mengekspresikan apa sih yang sebenarnya mereka inginkan, apa sih yang sebenarnya mereka rasakan seperti itu. Mungkin Miss Cika ada tambahan? Oke, baik, Miss Jaya, terima kasih. Ya, Bun, bagaimana sih ketika tantrum gitu, anak-anak nangis, tidak tahu maunya apa. Nah, ini tadi Miss Jaya, tantrum ini terjadi di usia 3 tahun ya, Miss Jaya ya, biasanya. 3 tahun. Nah, ini di mana mungkin verbal anak ini masih terbatas ya, Bun ya.
tidak tahu maunya apa, tiba-tiba nangis gitu ya, guling-guling seperti itu. Bahkan kalau di tempat umum kadang kita merasa tidak enak ya dengan orang lain, mungkin ada pengunjung yang lain, mungkin di tempat ramai. Nah, ini jika terjadi seperti itu, mungkin bisa diajak negosiasi nih anaknya. Oke, adik mau apa atau kakak mau apa? Bunda akan mendengar, tapi mungkin bisa menangis, tapi tenang, tenang dulu. Mungkin ditenangkannya bisa dipeluk, diusap-usap, dipupuk gitu ya Bun ya, dipeluk biasanya dengan pelukan itu pelan-pelan anak-anak akan emosinya turun biasanya. Ketika turun mungkin baru kita bisa masuk di situ untuk bernegosiasi. Adik maunya apa? Kakak maunya apa? Oke, mau ini seperti itu. Nah, mungkin Bunda bisa memberikan apa yang mereka mau, tapi harus ada negosiasi dulu. Bunda akan memberikan, tapi seperti itu. Mungkin adik harus tenang dulu, seperti itu. Begitupun kami di sekolah, terlebih di awal-awal tahun biasanya ya Bun ya. Ketika mungkin anak belum ada bonding dengan gurunya, belum kenal, belum ada rasa percaya, rasa nyaman dengan guru dan teman-teman, biasanya sering terjadi tantrum seperti itu ya Bu, nangis, tidak mau masuk kelas dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kami lakukan negosiasi. Oke, Miss mau dengar, tapi boleh nangisnya mungkin dipelankan dulu, tenang dulu, seperti itu. Biasanya kami ajak anak-anak untuk negosiasi. Caranya ditenangkan terlebih dahulu dengan cara bisa dipeluk seperti itu ya. Pelan-pelan jika dipeluk biasanya akan tenang. Baru kita masuk untuk negosiasi. Seperti itu sih Ayah dan Bunda ya. Mudah-mudahan menjawab untuk Bunda Hertina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini selanjutnya dari Bunda Iya Hartini ya. Ini Bunda dari Bintang IL1D. Nah, ini ada pertanyaan Miss Yaya. Bagaimana pola asuh yang efektif untuk mendidik anak di era digital? Nah, ini tadi sudah disinggung nih terkait gadget bagaimana nih untuk penggunaannya terhadap anak-anak. Nah, ini boleh mungkin Miss Yaya bisa dijawab. Oke, terima kasih Bunda pertanyaannya terkait dengan era digital ya Bunda ya. Jadi memang kalau untuk era digital ini pun juga tidak bisa kita hindari lagi ya Bunda ya. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi dan juga dari apa yang saya baca-baca di artikel ataupun juga penelitian-penelitian jurnal-jurnal, memang karena kita telah tidak bisa menghindari era digital ini, bahkan untuk anak-anak preschool, anak-anak K1, anak-anak K2, anak-anak IL1, IL2, bahkan juga IL3, dan juga nanti ke tingkat di atasnya, hal yang bisa kita lakukan adalah pertama kita bisa mengajarkan mereka kepentingan ataupun fungsi dari gadget itu sendiri, Bunda. Jadi, oh ternyata gadget ini fungsinya adalah untuk search engine, bisa mencari hal-hal berbagai macam. Lalu pada saat anak-anak misalkan menggunakan gadget, menggunakan YouTube, hal yang bisa kita lakukan adalah mendampingi anak. For example, misalkan anak-anak lagi senangnya ini nonton Paw Patrol di Netflix, atau misalkan di Prime Video ataupun di YouTube, kita bisa mendampingi anak. Jadi pada saat anak ini bermain YouTube ataupun bermain gadget, kita masih tetap mendampingi. Di mana sebenarnya pada saat anak-anak ini bermain gadget dan kita mendampingi, kita di beberapa hal bisa memberikan pandangan kita dan juga belajar. Tuh Kak, ada Paw Patrol. Ternyata polisinya lagi membantu orang yang kesusahan. Nah, di situ kita bisa memasukkan aspek-aspek emosional, sosialnya juga mungkin moralnya yang memang misalkan adalah artinya kita harus seperti Paw Patrol, harus membantu orang-orang yang kesusahan tanpa pandang bulu, tanpa melihat dia perempuan atau laki-laki, dia itu siapa, seperti itu. Jadi memang sebenarnya karena gadget ini tidak bisa dihindari lagi, Ayah Bunda, yang bisa kita lakukan adalah mendampingi anak kita selama bermain gadget, dan tentunya tetap harus ada screen time untuk anak-anak yang memang masih di bawah umur, ataupun juga untuk anak untuk kakak-kakak JHS pun juga harus ada screen time ya Ayah Bunda ya, karena masih minor, jadi harus kita perhatikan juga. Jadi screen time itu sih Bunda. Dan tadi kata Mishika tadi terkait dengan negosiasi. Oke adik, hari ini kita bikin deal-dealan juga nggak apa-apa Bun. Oke, untuk adik ini bisa mendapatkan gadget setiap Sabtu dan Minggu. Walaupun seperti itu, setiap harinya tetap ada durasinya. Durasinya misalkan 1 sampai 2 jam. Setelah itu, kita bisa mendampingi anak-anak untuk bermain dan juga melakukan hal-hal yang lainnya lah. Gitu. Jadi kita walaupun
dalam tanda kutip membiarkan mereka atau mengenalkan mereka dengan gadget, tapi kita pun juga harus tetap memberikan boundaries atau pagar ataupun batasan. Seberapa boleh, seberapa jauh mereka bisa menggunakan gadget itu sendiri. Seperti itu, Bunda. Jadi memang nggak apa-apa, tetap didampingi saja dan tetap harus ada boundariesnya dan juga screen time. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Bunda Bintang. Oke, terima kasih Miss Yaya. Karena untuk gadget ini di masa sekarang tidak bisa dihindari ya, Miss Yaya. Mau tidak mau, mungkin anak-anak kita yang lahir di era ini, begitu lahir pun sudah harus melek teknologi seperti itu. Jadi mungkin tinggal dari kita sebagai orang tua bagaimana nih rules-nya untuk penggunaan gadget ini. Sebetulnya tidak hanya dampak negatif saja ya dari gadget ini, mungkin sisi positifnya juga banyak. Tadi tinggal bagaimana kita untuk mendampingi anak-anak kita nih penggunaan gadgetnya bagaimana. Seperti itu. Itu Ayah dan Bunda, terima kasih untuk Bunda Tia Hartini. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bun, karena memang waktu kita sudah di pukul 14:10. Jadi ini pertanyaan terakhir. Oh, itu. Jadi pertanyaan terakhir ini dari Bunda Nabila. Ini ada pertanyaan, Miss Yaya. Mohon izin bertanya, ini sebagai orang tua yang kebetulan bekerja dari rumah atau WFH ya. Bagaimana agar kehadiran kita di rumah secara fisik ada ya, namun terkadang tidak selalu bisa hadir untuk komunikasi dua arah. Jadi tidak dirasa sebagai bagaimana komunikasi ini tidak dirasa oleh anak sebagai bentuk pengabaian. Seperti itu ya, Miss Yaya. Boleh, silakan langsung dijawab. Oke, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Memang itu lagi ya Bunda ya, karena sekarang kan pekerjaan sifatnya fleksibel ya. Tidak hanya WFO tapi juga bisa WFH. Jadi itu pun juga salah satu dilema juga kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, gimana nih caranya kita sebenarnya sudah hadir secara fisik untuk anak. Tapi kadang karena kita ada WFH, ada Zoom meeting, ada deadline juga yang mengejar-ngejar, bahkan mungkin staycation pun tetap buka laptop gitu. Jadi memang kita ini harus bagaimana sih caranya dilemanya. Jadi mungkin kalau menurut saya berdasarkan artikel juga yang bisa kita lakukan adalah kita bisa lebih fleksibel dengan pekerjaan kita. Yang tadi Bunda, karena sebenarnya anak-anak bahkan pun anak-anak preschool, anak-anak K1, anak-anak K2 bisa telah kita berikan pengertian. Misalkan, mohon maaf ya Kak, sekarang ternyata mama atau ayah harus ada meeting dulu nih sekitar 10 menit. Boleh nggak kakak menggambar dulu? Nanti setelah meetingnya selesai, kakak boleh tunjukkan ke mama hasil gambarnya. Kita sama-sama lihat kakak habis gambar apa sih? Seperti itu. Jadi memang lebih ke fleksibilitas waktu saja Bunda. Atau mungkin anak-anak lagi sekolah, mungkin di situ Bunda bisa menyelesaikan kerjaannya, dicicil-cicil juga gitu. Jadi pada saat anak-anak di rumah pun kita juga telah lebih lowong untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan anak-anak. Atau mungkin ternyata nih mungkin ada dilema lain, at the same time anak-anak sudah pulang dan telah mau berinteraksi dengan kita, mau bermain sama kita. Tapi juga kita lagi Zoom meeting sama klien. Gimana nih Miss? Dua-duanya penting. Jadi mungkin balik lagi kita bisa minta pengertian anak dan bilang, Kak maaf banget ya Kak, Mama butuh 10 menit lagi untuk meeting. Nanti setelah ini kita bisa main apapun yang kakak mau. Mau main bola, mau main lompat-lompat, mau kita dancing together, kita mau singing together, kita mau apa Kak, terserah kakak, terserah adik gitu. Jadi memang kembali lagi yang tadi Miss Ika bilang, pada saat kita menghadapi dilema tersebut, kita harus pintar-pintar menjadi orang yang asertif dan juga bernegosiasi dengan anak. Maaf ya Kak, Mama jadinya belum bisa interaksi dulu sama kakak, tapi setelah Mama meeting, kita bisa sama-sama kok menggambar lagi sama-sama. Kita bisa sama-sama baca buku cerita. Seperti itu mungkin Bunda. Mungkin Nisika ada tambahan? Oke, terima kasih Miss Yaya. Mungkin ini untuk orang tua yang bisa bekerja dari rumah suatu kelebihan ya Miss Yaya ya, karena secara fisik mungkin bisa lebih sering untuk mendampingi anak. Nah, namun terkadang dikhawatirkan mungkin Bunda merasa kerja, khawatirnya anak merasa terabaikan. Nah, ini tadi tinggal dari kitanya mungkin pandai untuk membagi waktu tadi yang pertama
Kemudian yang kedua ya bernegosiasi dengan anak atau memberikan pemahaman ketika Bunda ini di rumah atau di kamar mungkin di ruang kerja sedang bekerja. Jadi butuh waktu mungkin dari jam sekian sampai sekian ini Bunda bekerja sama halnya ketika Bunda berangkat kerja ke kantor, tapi bedanya ini di rumah. Mungkin bisa diberi pemahaman saat jam tersebut adik bisa main dulu mungkin dengan siapa, ada dengan kakak atau mungkin ada mbak di rumah boleh main dulu. Nanti ketika Bunda selesai bekerja, baru kita main sama-sama atau adik bisa menunjukkan tadi main apa sih, menggambar atau apa. Seperti itu mungkin ya Bun. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk Bunda Nabila. Oke, baik. Mungkin bisa ya ada lagi pertanyaan lain? Sepertinya ada di Oke. tidak ada di chat ini. Ada apa? Ada satu pertanyaan Miss ternyata. Terakhir mungkin ya. Terakhir ya Ini Bunda ya. satu lagi Namun ternyata tersisa. ternyata pertanyaan ini direct message ke saya, bukan di kolom Oke, chat. baik. Jadi Di sini DM ke tidak ada. saya ini secara pribadi. Ada Oke, baik. Boleh pertanyaan satu lagi, Miss dari Yaya. parents. Miss, saat anak saya TK sampai IL kelas lower, saya masih mengikuti parenting yang Miss paparkan tadi. Tapi begitu anak kelas upper, sepertinya teori parentingnya ini coba bentar ya, teori parenting dengan lemah lembut kurang efektif karena seringkali kalau saya bicara baik lembut menasehati suka diabaikan. Jadi keluarlah didikan VOC itu. Mungkin ini term yang sering terjadi ya, didikan VOC gitu. Dan itu lebih efektif tapi tetap tidak menghina atau merendahkan anak ataupun kasar kepada anak. Dan saat ini anak saya menganggap bahwa saya galak. Padahal tidak sering. Pertanyaannya bagaimana ya biar saya tetap konsisten jadi ibu seperti Nikita Willy, bukan Nikita Mirzani sampai anak dewasa. Begitu Miss Cika dan juga ada lainnya pertanyaannya. Jadi memang ini term-term lucu yang sering sering kita dengar di konteks parenting ya, didikan VOC, didikan menjadi ibu Nikita Willy, ternyata yang terjadi menjadi ibu Nikita Mirzani. Gitu. Jadi sebenarnya memang Bunda dan Ayah komunikasi yang kita lakukan kepada anak-anak yang usianya preschool, usianya early childhood, di usia 0 sampai 8 tahun, di usia preschool, K1, K2 dan juga anak-anak di usia lower itu berbeda Bunda komunikasinya dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan para teenager nih. Kadang suka baru kita Kak, apa sih Bun? Langsung manyun, langsung tantrum gitu. Jadi memang kok cara komunikasinya berbeda Bunda. Mungkin kalau untuk anak-anak preschool, anak-anak luar masih bisa kita berikan pemahaman karena mereka masih melihat kita sebagai satu-satunya role model. Tapi sekarang pada saat anak-anak IL kelas upper, mereka sudah melihat dalam tanda kutip melihat dunia luar, berinteraksi dengan banyak orang sehingga mereka pun sudah banyak pemahamannya. Jadi memang cara berkomunikasinya sudah berubah Bunda. Mungkin awalnya kita bisa menganggap diri kita sebagai orang tua, namun pada saat kita berkomunikasi dengan para teenager ini, pada para remaja ini 4, 5, 6 usia JHS, kita bisa mendefinisikan atau apa ya, memposisikan diri kita sebagai orang tua namun yang lebih chill, jadi lebih ke temannya. Jadi memang anak-anak teenager ini, para teenager ini tidak sungkan, tidak takut ataupun tidak malu untuk bercerita kepada kita. Seperti itu Bunda, karena seringkali mungkin kita suka lupa kalau ternyata kakak tuh udah gede ya, udah kelas 6, udah kelas 7, tapi kadang kita suka suka ngebebebiin atau masih suka parentingnya masih suka anak kecil. Mungkin itu yang bikin anak-anak para teenager ini jadi merasa udah apa namanya jadi merasa sudah berbeda seperti itu Bunda. Jadi memang konteksnya adalah komunikasi yang harus kita lakukan itu berbeda antara komunikasi kita, interaksi kita dengan teenager dengan interaksi kita dengan anak-anak lower ataupun early childhood. Seperti itu Bunda. Mungkin ada tambahan? Oke, terima kasih Miss Yaya. Yaitu ya, untuk komunikasi berarti disesuaikan dengan usianya. Terkadang kalau anak-anak yang sudah menuju remaja seperti itu sudah mulai-mulai ini apa ya? Ada privacy sepertinya itu ya. Jadi tinggal kita sebagai orang tua bagaimana bisa masuk ke dunia mereka seperti itu. Caranya bagaimana? Ya posisikan kita sebagai orang tua sebagai mereka juga remaja. Mungkin ketika remaja itu senangnya sendiri di kamar dengan musik seperti itu mungkin Bunda bisa tahu nih waktunya kapan nih kira-kira bisa ngobrol sama kakak nih yang memang sekarang cenderung maunya tuh bukan main lagi di luar sama teman-teman seperti anak-anak usia dini seperti itu ya TK atau lower class elementary.
Nah, ini kalau sekarang posisinya teenager, berarti kita juga harus tahu nih ketika moodnya bagaimana nih kita bisa ajak obrol kakak nih, seperti itu. Seperti itu yuk mungkin bisa disesuaikan dengan usianya tadi ya, misalnya ya, untuk parentingnya. Seperti itu. Dan mungkin memberikan kepercayaan, jadi kita tidak menganggap selalu oh anak kita ini selalu baby terus kan kalau kita lihat ya masih kecil gitu kadang belum bisa ini atau ikut field trip jauh-jauh kayaknya belum berani deh Miss. Ternyata ketika kita memberikan kepercayaan insya Allah sudah bisa seperti itu yakin dengan kemampuan anak kita. Mungkin itu saja. Terima kasih Miss Yaya. Ini pertanyaan terakhir ya Miss Yaya. Tadi alhamdulillah sudah dijawab semua. Dengan demikian berakhir sudah juga sesi parenting kita di siang hari ini. Terima kasih banyak kepada ayah dan bunda yang sudah hadir berpartisipasi dalam sesi parenting hari ini. Dan terima kasih juga kepada Miss Yaya untuk materinya. Diskusi kita tentang mindful parenting ini sangatlah penting ya ayah dan bunda. Karena sepertinya yang kita bahas bersama menjadi orang tua yang sadar dan penuh perhatian bukanlah hal yang mudah. Namun sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak-anak kita dan juga kesejahteraan diri kita sebagai orang tua. Jadi semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan dukungan dalam perjalanan pengasuhan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ingatlah bahwa mindful parenting bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesadaran dan niat baik untuk selalu hadir bagi anak-anak kita dengan penuh kasih dan juga perhatian. Saya berharap ayah dan bunda bisa semua kita dapat merasakan lebih siap lagi, lebih tenang dalam menjalani peran sebagai orang tua, serta menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara memberikan perhatian kepada anak dan juga tentunya untuk diri kita sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih Ayah dan Bunda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga kita menjadi orang tua yang penuh kasih sayang demi tumbuh kembang anak yang lebih sehat dan juga bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mr. Tomo. Silakan Mr. Tomo. Terima kasih Ayah dan Bunda. Oke, baik Ayah Bunda. Sebelumnya saya izin mengingatkan kembali mengenai ada kolom absen yang harus diisi Ayah Bunda. Absennya saya kirim kembali di kolom chat di sini. Boleh diisi Bunda dari ada nama siswa, ada nama orang tua, nama siswa dan juga ada kesan dan pesan Ayah Bunda nih apa yang didapat dari kegiatan parenting hari ini. Wah, oke. Baik, terima kasih untuk Miss Chika dan juga narasumber kita hari ini yaitu Miss Yaya yang luar biasa memberikan banyak sekali ilmu untuk kita sebagai orang tua untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga diskusi yang kita di hari ini bermanfaat untuk ayah dan bunda di rumah terutama dalam memberikan rasa kehadiran bagi anak, komunikasi yang baik, penerimaan dalam emosi anak, memahami kondisi anak, serta memberikan banyak yang untuk anak. Wow, bisa dilihat tadi ya Bun, ternyata uh, efek dari kayak hanya bertanya kayak gimana kakak sekolahnya, gimana cerita ternyata itu ada dampak yang besar untuk anak-anak di rumah Bunda seperti itu. Jadi hanya dengan pertanyaan-pertanyaan simpel kayak kakak makan apa tadi, kakak berteman sama siapa, main sama siapa tadi, ternyata efeknya juga sangat besar. Wow. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yaitu Miss Yaya, moderator kita Miss Cika, dan juga Ayah dan Bunda atas partisipasinya pada pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah diskusi hari ini berjalan dengan lancar ya Bunda, 1 jam lebih kita berdiskusi pada siang hari ini. Sebelum saya tutup acara kita hari ini, saya mohon bantuannya untuk mengaktifkan kembali nih kameranya Ayah Bunda. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh Ayah Bunda untuk kameranya diaktifkan kembali. Boleh Ayah dan Bunda ditampilkan muka cantik dan juga muka tampannya. Kita berfoto bersama Bunda dan Ayah. Oke. Ya, ya udah nih aku aja. Oke. Bisa Boleh dibuka dibuka kameranya. kameranya. Bunda. Sudah siap, saya akan hitung 1 sampai 3 ya ya Bunda. Oke. 1, 2, senyum Bunda. Oke, sebentar. Tetap senyum Ayah Bunda.
Agak sebentar Bunda. Oke. Agak wah sebentar nih Bunda. Ternyata agak terganggu di sini. Oke, Bentar. oke kita bantu ya. Selanjutnya bisa tetap senyum ya. Kita senyum ya Bergaya. Bunda. One, two, three, boleh bergaya. Oke, tunggu ya ya Bunda ya. Oke, sekali lagi. One, two, three, cheese. Oke. Oke, sepertinya sudah semua ya. Oke. Oke, mungkin sudah semua Oke, terkait dengan baik. fotonya. Oke, terima kasih Ayah Bunda sudah memberikan wajah terbaiknya. Sebelum saya tutup acara kita hari ini, saya mewakili Pratiwi School mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ayah dan Bunda. Juga mohon maaf jika ada kekurangan pada pertemuan kita hari ini. Oke, baik. Sampai bertemu lagi di sesi parenting selanjutnya. Saya tutup Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye. kasih Terima kasih Ayah ya dan Bunda. Bunda. Sampai Sehat-sehat bertemu selalu lagi di Ayah dan sesi Bunda. parenting berikutnya. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Terima Mister. kasih Terima Ayah kasih Bunda. Bunda. Terima kasih, Miss, Mister. Terima kasih, Miss, Mister. Bye.